Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini, dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Dan kita berdoa juga semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya, di awal durasi kita melihat jalur masuk menuju tunnel 1 barusan yang sudah mulai diselesaikan bagian dari median jalannya, dan kita berada di track lane menuju ke tikungan yang pertama dahulu. Nah, di sebelah kiri kita di sini sedang mulai dibuatkan pondasi untuk VIP Village yang berada di Mandalika Circuit, dan inilah semacam bangunan atau fasilitas yang lumayan sangat mahal di saat menonton MotoGP maupun WSBK nanti. Dan kemungkinan bangunan dari VIP Village tadi mungkin tidak ditargetkan harus berdiri sekarang untuk sambut ATC ataupun WSBK, tapi dipastikan siap di saat MotoGP nanti. Dan di depan kita sudah nggak asing lagi untuk observation deck, area yang sudah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Ya, terus digenjot untuk tahap finishing di bagian observation deck di sini, dan transparan roof atau atap yang transparan sudah terlihat menambah cantiknya observation deck. Dari pemandangan untuk titik sini seperti ini, melihat ke arah tikungan pertama dan juga ke arah grid start atau garis start di ujung sana. Kemudian untuk area tribun yang membentang dari tikungan pertama menuju tikungan yang kedua juga sudah terlihat hasil yang sangat baik. Tinggal meletakkan beberapa papan-papan untuk kursi duduk atau alas duduk di sini, dan tentunya ini merupakan tiket yang sangat bagus posisinya, dimana karena bisa melihat aksi para pembalap yang melintas dari tikungan pertama menuju tikungan yang kedua dengan background dari Pink Hill yang belum 100% terlihat pink. Dan kita lanjutkan menuju tikungan yang kelima, dan masih terlihat di sini sejumlah alat berat yang meratakan atau merapikan gravel bed yang ada di kiri dan di kanan trek. Ya, masih ada pertanyaan dari kemarin ya untuk tiang listrik dari bambu di sini kapan akan dicabut. Dan inilah tikungan yang keenam, kita berbelok ke kanan. Terlihat dari kejauhan pemasangan conveyor belt pada tire barrier yang ada di sepanjang trek. Dan penambahan untuk saluran pipa di bagian gravel bed yang terlihat dari tikungan yang ke-9 dari titik sini untuk penyempurnaan dari gravel bed sendiri supaya tidak ada genangan-genangan air di saat hujan yang sangat-sangat lebat, apalagi di saat balapan nanti. Dan terlihat di sini untuk rumput juga sudah mulai menghijau, walaupun musim hujan belum begitu masuk dalam musim yang curah dengan curah yang tinggi, namun di sini sudah menunjukkan hijaunya mereka walaupun 1-2 hari yang pernah hujan terjadi di minggu yang lalu. Dan di tikungan ke-10 di bawah sini juga sudah selesai tahap pengerjaan untuk billboard Pertamina, dan masih penyiapan dari konsep landscape yang akan dibentuk atau yang akan dibikin di bawah billboardnya Pertamina di tikungan ke-10 di sebelah kanan kita ini. Ya, jam segini memang tidak terlihat air pasang karena hari ini air pasang terjadwal sekitar jam 1 siang, dan kita menerbangkan kamera udara di saat sudah sore hari seperti ini. Ya, tikungan ke-11 kita ke arah kanan menuju tikungan ke-12. Dari kejauhan atau ketinggian seperti ini sudah mulai terlihat cantiknya curve atau mirip sekali dengan cat di track Misano yang kita sempat tonton tadi malam. Ya, mungkin yang teman-teman menyaksikan untuk Misano GP tadi malam.
Kemudian untuk gravel bed juga sudah terlihat sempurna. Jadi untuk pengerjaan di beberapa titik seperti lokasi-lokasi atau item-item yang akan terhomologasi sudah hampir 99% maupun 100%. Ya, untuk trackline sendiri sudah 100%. Kemudian untuk curve juga tinggal pengecatan pada dua sektor lagi. Kemudian untuk gravel bed juga sudah 99,9%. Lalu run off juga sudah 100%. Kemudian grass run off juga hampir 100%. Kemudian race control juga sudah 95%. Tinggal penginstalasian dari beberapa elektronik, item-item elektrik sebagai controller pada saat balapan. Kemudian tribun di sini masih terus dikerjakan, dipercantik dan dilakukan pengecatan yang mana supaya lebih terlihat sewarna atau senada dengan warna tribun yang ada di zona tengah juga. Nah, kemudian untuk concrete barrier juga sudah 100% dipasang selesai, dan tire barrier belum 100%. Kemudian untuk medical center sudah juga 100%. Ya, untuk medical center, untuk 2 hari yang lalu tim medis dari WSBK yang datang dari RSUD NTB sudah dilatih menangani pembalap yang mengalami kecelakaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, dan mereka dilatih melakukan simulasi penanganan pembalap yang mengalami kecelakaan oleh Chief Medical Officer FIM WSBK Mandalika, yaitu Dr. Steven. Dan tidak terasa kita sudah kembali lagi di trek lurus dan baru saja melewati tikungan yang terakhir dari sirkuit Mandalika, dan di depan ini merupakan garis finish, persisnya berada di pintu masuk dari race control. Jadi race control sudah secara fisik, bangunan sudah tuntas, tinggal mendatangkan beberapa perlengkapan balap untuk mengontrol balapan yang ada di Mandalika ini. Dan persiapan dari titik pedok terakhir yang akan tersambung dengan podium juga sudah sejauh ini perkembangan atau progres yang bisa kita lihat. Dan beberapa titik memang lantai 3, dan ya tidak semua dengan 3 lantai, jadi ada hanya beberapa titik di sini. Kurang lebih sekitar 5-6 titik akan terkonstruksi dengan lantai 3, dan inilah penampakan atau tampilan dari sisi atas di bagian pedok yang merupakan garasi dari gelaran WSBK maupun MotoGP di sini. Dan pekerjaan yang masih dikerjakan di bagian atas adalah connecting beberapa soket untuk kelistrikannya, kemudian persiapan kerangka bagian atap supaya terlihat lebih indah waktu disoroti helikopter, drone, dan juga sebagai asas beda miring untuk kelancaran dari air hujan yang sekiranya terjadi hujan, jadi tidak ada yang menggenang di bagian atap, karena kalau sekadar flat saja itu akan menggenang air. Dan di sini dibuat seperti kemiringan dari kanan ke kiri, jadi akan mengalir ke belakang di sebuah selokan yang sudah tersedia di belakang pedok sirkuit Mandalika ini. Dan sudah terjejer atau sudah berderet sejauh ini dari 10 hari yang lalu pembangunan untuk pedok sendiri ya sudah mencapai lebih dari 50 banyak pedok, dan termasuk lantai bawah dan lantai 2, bahkan lantai 3-nya. Ya, kemarin ada yang bertanya bagaimana sih pemandangan dari tribun yang ada di sirkuit Mandalika. Mungkin di video kali ini saya contohkan satu saja contoh pemandangannya. Inilah premier tribun atau main grandstand atau tempat duduk yang sangat mahal di sirkuit Mandalika ini. Dan kita menyoroti bagian dari sektor C yang ada di sini.
langsung berhadapan dengan trek lurus, kemudian pedok yang ada di depannya, dan seperti itulah pemandangan yang bisa teman-teman dapatkan atau bisa dibayangi. Nah, jadi 10 hari sudah tertata atau dibuat berdiri dan berderet seperti ini untuk pedok dan garasi. Lebih dari 50 lokal yang sudah rapi seperti ini. Jadi kalau ada yang masih bertanya untuk satu lokal itu ukurannya berapa sih? Nah, satu lokal itu memiliki ukuran 5,3 meter kali 18,4 meter. Jadi lumayan luas dan lumayan panjang ya. Nah, jadi kita akan menunggu untuk lampu start akan dipasang nanti di saat teman-teman dari Road Grip sudah tuntas melakukan pengecatan pada curve sendiri. Nah, untuk instalasi tersebut memang tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Semua sudah terpasang rapi dan tinggal menyambungkan kabel-kabel kelistrikan, dan di sini yang masih terus dipersiapkan tuntas yaitu pengecatan pada trek oleh teman-teman kita dari Road Grip yang terus melakukan pada trek dan curve di sepanjang trek. Nah, di sini mungkin kita tidak akan mengupas terlalu banyak karena ini masih bagian dari privasinya Road Grip, tapi saya akan menunjukkan seperti apa persiapan dan bagaimana mereka melakukan pekerjaan yang sangat cepat namun menghasilkan yang sangat berkualitas pada trek sirkuit MotoGP Mandalika. Selain itu juga persiapan di titik sini yaitu support dari pihak PLN. Beberapa UPS sudah didatangkan dan juga bangunan utama untuk PLN sendiri juga sudah siap melayani zero downtime atau anti kedip kelistrikan yang ada nanti di saat balapan. Nah, terpantau di sini penuntasan untuk sisi tribun yang berada di sebelah sini ya, di samping kiri dari tikunnya ke-16 ya, persisnya menuju ke tikunnya ke-17. Ini merupakan grey area atau grey color tribun yang mana harganya kurang lebih sekitar 1.800.000 atau di bawah 2 juta rupiah untuk tiket menonton. Jikalau kalian minat untuk duduk di sini dan menyaksikan jagoan-jagoan kalian berlaga di tikungannya ke-16 ini. Dan pasti terpantau untuk jalan utama atau jalan provinsi di sini ya akan seperti ini dulu sementara di satu SBK, atau akan dipersiapkan lebih baik lagi atau belum dilakukan pengaspalan. Dan ya, sekian dulu mungkin reportase dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual saya mohon maaf dan selamat beraktivitas. Jaga terus protokol kesehatan. Sampai jumpa di Mandalika segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.